Tirani adalah sebuah yang menggambarkan kekejaman, sedangkan matahari terbit adalah julukan bagi negara Jepang. Jepang menduduki Nusantara dalam kurun waktu 1942 sampai 1945. A. Menganalisis awal pemerintahan saudara tua. 1. Penguasaan Kepulauan Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 Masehi. Keinginan Jepang untuk menguasai Indonesia karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri Jepang. Jepang sendiri masuk ke Indonesia dengan cepat dan merata. 2. Selamat datang saudara tua. Kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dilulukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan dari kekuasaan Belanda. 3. Pembentukan pemerintah militer wilayah di Hindia Belanda dibagi menjadi 3 wilayah pemerintah militer. Pemerintah militer Angkatan Darat yaitu Tentara ke-25 Tommy Sudin untuk Sumatera pusatnya di Bukit Tinggi. Pemerintah militer Angkatan Darat yaitu Tentara ke-16 Asamasudin untuk Jawa dan Madura pusatnya di Jakarta. Kota pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut Daininan-Kentantai. Pemerintah militer Angkatan Laut yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku pusatnya di Makassar. 4. Pemerintahan sipil. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil pada bulan Agustus 1942. B. Menganalisis organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Banyak organisasi yang dibentuk pada zaman Jepang, sama seperti organisasi pergerakan pada umumnya, yaitu organisasi yang bersifat semi-militer dan militer. Berikut ini akan dipaparkan organisasi pergerakan di zaman pendudukan Jepang. Menganalisis pengarahan dan penindasan versus perlawanan. Di balik senyum manis dan propaganda yang menyajikan, ternyata Jepang bertindak kejam yang telah mengarahkan semua potensi dan kekuatan yang ada untuk menopang perang yang sedang mereka hadapi untuk melawan sekutu. Jepang juga mengurus aset kekayaan yang dimiliki Indonesia untuk memenangkan perang dan melanjutkan industri di negerinya. 1. Ekonomi perang. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia diterapkan konsep ekonomi perang. Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. 2. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Selain itu, para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka juga harus melakukan kegiatan kerja bakti Kinrohoshi. Akibat keputusan pemerintah Jepang tersebut, membuat angka buta huruf menjadi meningkat. 3. Pengerahan Romusa kerja paksa. Rakyat Indonesia yang menjadi Romusa itu diperlakukan dengan tidak senonoh tanpa mengenal pari kemanusiaan. Jangan lupa hashtag Magetan. 4. Perang melawan tirani Jepang. Aceh angkat senjata. 1942 perlawanan di Singapura. 1944 perlawanan di Indramayu. 1944 rakyat Kalimantan angkat senjata. Perlawanan rakyat Irian peta di Blitar angkatan senjata. 1. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia menjadikan rakyat semakin sengsara serta kehidupan yang semakin sulit. Semua gerak dikontrol oleh pemerintah Jepang. Selama itu pula Jepang menerapkan kebijakan ekonomi berdasarkan azas ekonomi perang, yaitu menerapkan berbagai peraturan, perbatasan dan penguasaan produksi oleh negara untuk kemenangan perang. 2. Janji kemerdekaan pada tahun 1944. Jenderal Kiniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan (September 1944). Sejak itulah Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang Hinomaru. 3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dasar negara dibentuk melalui Badan Penyidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.